Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Ivan Picasso. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Saya bekerja di instansi gawat darurat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tata cara penanganan pasien di instansi gawat darurat. Instansi gawat darurat atau IGD adalah suatu unit di rumah sakit yang bertanggung jawab menangani pasien dengan kondisi darurat atau mengancam nyawa. IGD bekerja 24 jam sehari dengan tim medis yang siap untuk membantu menangani pasien yang memerlukan kondisi yang darurat seperti kecelakaan, serangan jantung, stroke, gangguan pernapasan, atau kondisi kritis lainnya. Dengan sistem triasenya, IGD menangani pasien berdasarkan tingkat kegawatannya untuk memastikan pasien mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat. Selain itu, IGD dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang resusitasi, alat bantu nafas, alat rekam jantung, alat radio jantung, alat kejut jantung, akses ke laboratorium dan akses ke radiologi untuk diagnostik. Sebagai pintu pertama dalam penanganan medis darurat, IGD berperan penting dalam penyelamatan nyawa pasien dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Saat pasien datang di IGD, langkah pertama adalah pendaftaran yang dilakukan oleh petugas administrasi. Jika pasien datang dengan ambulans, tim medis biasanya telah melaporkan kondisi pasien sebelum di-refer ke rumah sakit. Jika pasien datang sendiri, pendamping biasanya akan memberikan identitas dan kondisi pasien. Setelah proses pendaftaran, pasien akan menjalani proses triase. Triase bertujuan untuk mengkelompokkan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Kode merah untuk kasus gawat darurat, di mana materi mendapatkan prioritas penanganan pertama dan segera. Yang kedua, kode kuning itu pasien gawat tapi tidak darurat atau pasien darurat tapi tidak gawat, itu mendapatkan prioritas kedua. Yang ketiga, kode hijau itu pasien tidak gawat dan tidak darurat. Keempat, pasien kode hitam itu yang pasien telah meninggal dunia. Jika pasien mendapatkan pengelompokan kode merah, maka akan segera ditempatkan di tempat ruang tindakan medis. Setelah proses triase, pasien akan diperiksa oleh dokter IGD. Dokter IGD akan melakukan analisis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien dan pemeriksaan fisik awal untuk menentukan diagnosa awal dari pasien tersebut. Jika diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan CT scan ataupun pemeriksaan MRI untuk menentukan diagnosa awal pada pasien. Dokter kemudian akan memberikan tindakan medis awal kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya. Pada kasus kritis seperti serangan jantung, trauma hebat, tindakan penyelamatan nyawa seperti resusitasi jantung paru, pemasangan infus, pemberian obat emergensi, melakukan tindakan bedah minum, itu akan langsung dilakukan di IGD. Tapi jika pasien mengalami sesak berat, pendarahan hebat, nyeri hebat, itu akan dilakukan oleh dokter IGD sesuai dengan protokol penanganan di rumah sakit.
Setelah mendapatkan tindakan medis awal, pasien akan dipantau untuk melihat respon terhadap pengobatan yang diberikan. Jika kondisi pasien membaik dan stabil, maka dokter akan merekomendasikan pasien untuk rawat jalan, diberikan terapi obat, dan saran kontrol jika keluhan berlanjut. Jika dalam pemantauan pasien tidak membaik atau tidak stabil, maka dokter mengajukan untuk rawat inap untuk observasi, bisa di ICU atau ruang kamar biasa, atau bahkan akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap jika pasien membutuhkan fasilitas tersebut. Jika rumah sakit tidak memiliki fasilitas atau spesialis yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien, maka dokter akan merekomendasikan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Proses rujukan dilakukan dengan koordinasi dengan antara IGD dan tim penerima, disertai dengan surat rujukan dan dokumentasi lengkap medis. Setelah keadaan pasien transportable, maka pasien akan dirujuk dengan ambulans ke rumah sakit yang dituju. Sebelum pasien dipulangkan atau dirujuk, dokter dan perawat akan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Edukasi ini mencakup cara perawatan lanjutan di rumah, tanda-tanda kegawatannya harus diwaspadai, serta anjuran kontak pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan berkelanjutan, untuk juga mencegah komplikasi ke penyakit yang lebih serius. Itulah langkah-langkah tata cara penanganan pasien di instansi gawat darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.